Kabinet Gembrot Oversize dan Orasi Utopis Prabowo. Oleh Saiful Huda EMS. Ada 48 menteri, 5 kepala badan dan 56 wakil menteri, sehingga total ada 109 personel di Kabinet Merah Putih Prabowo yang sudah dilantik di hari Senin, 21 Oktober 2024 kemarin. Dan siang ini Selasa, 22 Oktober 2024 Presiden Prabowo telah menambah dan melantik lagi beberapa pejabat negara di istana, hingga kabinet akan semakin terlihat gembrot, oversize. Pertanyaannya kemudian, dari mana anggaran untuk menggaji mereka dan mendanai operasional kinerja, di saat APBN kita sangat minim seperti sekarang ini? Mau jual aset atau kekayaan alam milik negara lagi seperti yang dilakukan Raja Mulyono? APBN kita 3.000 triliun rupiah akan digunakan untuk bayar hutang pemerintah 1.000 triliun rupiah, untuk transfer ke daerah-daerah 1.000 triliun rupiah, hingga tersisa hanya 1.000 triliun rupiah. Bisa berbuat apa pemerintahan Prabowo hanya dengan 1.000 triliun rupiah? Kabinet diisi oleh 48 menteri dan 56 wakil menteri, serta 5 kepala badan dan baru saja ditambah lagi beberapa pejabat yang dilantik siang ini, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain akan menyedot banyak anggaran, anggarannya saat ini juga tidak cukup kecuali mau obral lagi kekayaan alam. Tidak hanya itu, pelantikan kabinet gembrot, oversize, ini juga direspon secara negatif oleh pasar perekonomian nasional dan internasional. Indeks harga saham gabungan IHSG hari ini juga telah mengalami penurunan drastis. Bila ini tidak menjadi catatan atau perhatian khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, maka keadaan perekonomian negara ke depan akan sangat berbahaya. Bapak berpidato kenegaraan tentang kepedulian Bapak pada rakyat miskin, tetapi Bapak sendiri memiliki rumah pribadi seluas 11 hektar dan menguasai jutaan hektar tanah milik negara di saat rakyat banyak yang miskin. Kalau benar Pak Presiden Prabowo peduli pada rakyat miskin, dan bukan sekedar omon-omon saja, Pak Presiden Prabowo tentunya akan menyerahkan harta milik Bapak, minimal 75% untuk rakyat. Menteri-menteri yang dilantik itu juga masih banyak yang kebingungan karena belum memiliki gedung kementerian tempatnya bekerja. Banyak juga pemda-pemda di negeri ini yang gedung-gedungnya masih menyewa. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya benci pada Pak Presiden Prabowo, melainkan hanya mengingatkan Bapak saja, betapa banyaknya problem negara yang sedang kita hadapi. Sayang sekali jika Pak Prabowo tidak menunjukkan keseriusannya memperbaiki keadaan negara. Saya ini rakyat biasa dan bukan musuh politik Pak Prabowo. Oleh karena itu saya mengingatkan, sebaiknya Pak Presiden Prabowo meninjau kembali orang-orang yang tidak kredibel untuk dijadikan menteri atau wakil menteri serta kepala-kepala badan, karena hal itu selain hanya sia-sia, juga hanya akan menguras anggaran belanja negara saja. Menteri-menteri yang bermasalah dan tidak kompeten di bidangnya, sebaiknya ditinjau kembali dan diganti dengan orang-orang yang lebih kompeten dan relatif bersih dari masalah. Bapak juga sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan partai pemenang pemilu, agar menambah kekuatan dan dukungan. Tren negara maju dan modern itu justru merampingkan kabinetnya, bukan malah menggembrotkan kabinetnya, terlebih penggembrotan kabinet ini karena titipan Raja Mulyono. Ini tidak baik, dan seolah menandakan, pertama, Pak Prabowo masih takut dengan Raja Mulyono, juga seolah Pak Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri sehingga harus mengajak lagi menteri-menteri lama di masa kepemimpinan Raja Mulyono. Kedua, gembrotnya Kabinet Merah Putih dan masuknya orang-orang kepercayaan Raja Mulyono di kabinet, menandakan Raja Mulyono menghadapi ketakutan besar akan ancaman dipenjarakannya Raja Mulyono ketika Raja Mulyono sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Maka ditempatkanlah orang-orang Mulyono di Kabinet Merah Putih, agar mereka dapat terus menjaga keamanan Sang Pangeran Samsul Wapres serta menteri-menteri lama yang bermasalah, dan dapat terus mengingatkan Presiden Prabowo agar KPK, Kejagung dan Polri yang berada dalam kendali kekuasaannya, nantinya tidak mempersoalkan masa lalu Raja Mulyono, yang banyak meninggalkan berbagai proyek strategis nasional yang bermasalah. IKN bagaimana kabarnya? Food estate bagaimana kelanjutannya? Giring Ganesa, jadi sekarang sudah tahu kan domisili, domainnya. Oh ya, Bro Budi Ari, Bro Immanuel Ebenezer, selamat ya, sudah dilantik jadi menteri lagi dan jadi wamen. Tanggal 22 Oktober tahun 2024. Sumber, Saiful Huda EMS. Lawyer dan analis politik, aktivis, 98. PPWI Subang, Jawa Barat.